Halo semuanya, selamat malam teman-temanku kelompok 10. Boleh dong, kapan? Halo, Hai, Halo, halo. Halo. Gimana nih kabar-kabarnya kalian semua? Apakah sehat atau tidak sehat? Semoga sehat selalu. Gimana nih dari Amin. Sheikh? wah sehat nih Alhamdulillah. Ai sendiri gimana nih? Aduh, gue sedang tidak baik-baik aja ya. Gue lagi batuk dan flu. Kalau Arham dan Tezaldi gimana? Dari Arham dulu deh. Baik dong. Apa tuh, Ham? Baik, baik. Oh, baik. Sehat Sip. walafiat kok. Rezaldi, Alhamdulillah. Rezaldi, kalau gua mah dikit flu ya, sedikit flu. ya, semoga yang sehat tetap diberi kesehatan, yang tidak sehat tetap diberi kesehatan. Amin. Gak usah Amin. berlama-lama Amin. lagi. Kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan hasil diskusi tugas kelompok week 13. Jadi kita bisa langsung memulai presentasinya. Let's go. Wih, keren sekali bukan? Diskusi kelompok minggu 13 yang disusun oleh kelompok 10. Lanjut. Berikut adalah anggotanya. Yang pertama itu ada Audita Silvia Arcela, biasa dikenal Sheila, dan saya sendiri, Aisyah Irawan, biasa dikenal Ais. Yang ketiga ada Arham Anuga Bahri, ya, yang dikenal sebagai Arham, dan yang terakhir ada Rezal Fairul Anwar, yang biasa dikenal Rezal. Oke, lanjut. Oke, kita masuk ke soal yang pertama, yaitu when did life as recorded by the first fossil appear? What environment might have served as cradle of the earliest life? Kita bisa lihat di hasil diskusi kita, yaitu fosil yang diperkirakan berasal dari 570 hingga 540 juta tahun yang lalu ditemukan di Rusia. Menurut tim ilmuwan, makhluk yang telah menjadi fosil tersebut dikenal sebagai Dickinsonia, salah satu hewan generasi pertama yang diketahui dalam catatan geologi Celia. Bobrovsky adalah orang pertama yang menemukan fosil tersebut di atas tebing barat laut Rusia dengan tinggi 60 hingga 1000 meter dari atas permukaan tanah. Setelah menemukan fosil tersebut, Bobrovsky membawa ke laboratorium Jochen Brock di Australia National University untuk dianalisis lebih lanjut. Bobrovsky menambahkan, harus dilakukan penggalian lebih lanjut untuk menemukan lebih banyak lagi di Dickinsonia dari lapisan tanah tersebut. Dan mungkin mereka dapat menemukan spesimen yang lebih besar dengan kandungan biomarker yang lebih tinggi. Fosil tersebut diyakini sebagai fosil hewan, karena dalam fosil tersebut dipenuhi dengan molekul kolesterol, sejenis lemak yang merupakan ciri khas seekor hewan. Dickinsonia sendiri adalah makhluk berbadan lunak yang tersebut dalam kelompok aneh, termasuk dalam kelompok aneh, dari 80 organisme yang dikenal sebagai biota ediacaran. Mereka hidup dengan ukuran 2 meter dan membuat mereka lebih besar dan dari organisme mikroskopis. Dr. Brock mikroskopis. Lalu Dr. Brock mengatakan bahwa Dickinsonia punah 540 juta tahun yang lalu. Lalu pada akhir Ediacaran, yang dimana menandai awal periode berikutnya, yaitu Kambrian atau Kambrian. Oke, lanjut. Oke, yang kedua ada soal where are the multicellular organisms before the Cambrian? How did the Cambrian explosion change the nature of the living world? Jadi di sini dipertanyakan bahwa ada nggak sih organisme multiseluler sebelum Cambrian? Dan jawabannya ada. Penjelasannya akan saya jelaskan, yaitu Cambrian, yang bahasa Inggrisnya Cambrian. Cambrian adalah periode pada skala saat geologi yang dimulai pada sekitar 542 kurang lebih atau 1 juta tahun yang lalu di kesudahan eon Proterozoikum, dan akhir-akhir ini pada sekitar 488,3 1,7 juta tahun yang lalu dengan dimulainya periode Ordovisium. Periode ini merupakan periode pertama era Paleozoikum dari eon Phanerozoikum. Nama Cambrium bermula dari Cambria, nama klasik untuk Wales,
Wilayah asal batuan dari periode ini pertama kali dipelajari, tapi sebelum Kambrium muncul adapun organisme multiseluler sebelum Kambrium tersebut, yaitu Dickinsonia. Yang dimana Dickinsonia yang dikenal sebagai biota ediacaran. Oke, kita balik lagi, kelas balik di yang pertama itu, ya ediacaran. Dickinsonia pernah hidup 540 juta tahun yang lalu. Pada akhirnya ediacaran itu menandakan awal periode Kambrium. Periode ini adalah fenomena letusan Kambrium, di mana terjadi kemunculan mendadak jumlah film yang tidak mempunyai lapisan sebelumnya. Dan film-film ini mencakup makhluk sederhana hingga bertambah berlilit, yang dahulunya diduga baru akan muncul berjuta-juta tahun selanjutnya. Oke, saya boleh mengoper penjelasan nomor selanjutnya kepada teman saya. Silakan. Oke, jadi pertanyaan nomor 3 itu, what supercontinent exist at the end of the Paleozoic Aeon and what ocean formed when it broke apart? What even define the end of the Paleozoic? Jadi pada zaman Paleozoikum terbentuk benua Pangea yang menggabungkan hampir semua daratan di bumi. Pangea dikelilingi oleh lautan global yang disebut Pantalasa dan sepenuhnya terbentuk pada zaman Permian awal atau sekitar 299 juta tahun yang lalu hingga 273 juta tahun yang lalu. Benua super ini mulai pecah sekitar 200 juta tahun yang lalu dan membentuk samudra pertama, yaitu Samudra Atlantik Tengah antara Afrika Barat Laut dan Amerika Utara, serta Samudra Hindia Barat Daya antara Afrika dan Antartika. Zaman Permian menjadi masa kepunahan yang menghilangkan kelompok invertebrata seperti blastoid, pusulinid, dan trilobita. Kelompok lainnya termasuk amonoid, brachiopoda, bryozoa, karang, dan serino hancur parah, tapi berhasil bertahan hidup. Diperkirakan sebanyak 95% spesies invertebrata laut punah selama akhir zaman Permian. Lanjut. Jadi pertanyaan nomor 4 tuh, what life form apart during the Mesozoic and what caused a mass extension even at the end of the Mesozoic. Jadi era Mesozoikum muncul dengan fauna yang tersisa pada saat era Paleozoik. Selama era Mesozoikum ada banyak bentuk kehidupan baru yang mulai bermunculan, termasuk mamalia, reptil, burung purba, bahkan dinosaurus. Dinosaurus merupakan bagian yang paling dominan pada masa era Mesozoikum, yang bertahan hingga akhir Mesozoikum. Mesozoikum diakhiri dengan kepunahan berbagai macam organisme yang hidup pada masa tersebut. Kepunahan yang terjadi pada masa ini dapat disebabkan salah satunya ketika daratan mengalami uplifting karena plate tektonik dan iklim. Ada ahli yang menyebutkan bahwa akhir dari masa ditandai dengan jatuhnya asteroid dengan diameter 10 km dan menghantam bumi, menyebabkan kebakaran hutan hebat, hujan asam, kegelapan karena jumlah abu ledakan yang menyelimuti atmosfer dalam jumlah besar, dan temperatur yang dingin. Oke, boleh dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya nomor 5 ini pertanyaannya, what major climate change and biological event happened during the Pleistocene? Jadi pertanyaan di sini tuh, perubahan iklim besar dan peristiwa biologis apa yang terjadi selama Pleistosen? Jadi, penjelasannya itu keadaan alam pada kala Pleistosen dapat diketahui dari hasil penyelidikan terhadap tanah endapan seperti yang dilakukan Rodersdorf dekat Berlin. Dari penyelidikan tersebut, diketahui bahwa pada kala Pleistosen muka bumi sering mengalami perubahan oleh gerakan endogen dan eksogen atau perubahan iklim.
Pada zaman ini, hewan dan tumbuhan telah hidup merata di bumi, sedangkan manusia yang muncul kemudian diketahui baru mendiami beberapa daerah seperti Afrika, Eropa, dan Asia, termasuk Indonesia. Unsur-unsur lingkungan yang terbentuk pada kala Pleistosen berupa daratan baru yang terangkat dari bawah laut, serta undak-undak sungai dan pantai. Undak-undak ini terjadi sebagai akibat dari naik turunnya dasar denudasi, umumnya yang berulang. Kegiatan vulkanisme yang hebat pada kala Pleistosen juga banyak mengubah bentuk muka bumi. Sementara lahar yang mengalir telah menyeret jasad hidup ke tempat-tempat yang lebih rendah. Hasil penyelidikan di Indonesia menunjukkan bahwa di sekitar gunung berapi itulah banyak terdapat sisa-sisa kehidupan. Selain itu, perubahan iklim selama masa Pleistosen menyebabkan meluasnya area es ke sebagian muka bumi. Selama Pleistosen, setidaknya terjadi 7 kali masa glasial dan antarglasial di daerah yang terkena es, atau masa pluvial dan antarpluvial di daerah tropis. Peristiwa alam pada kala Pleistosen perubahan iklim, tingginya kegiatan gunung api, munculnya daratan baru dari bawah laut. Nah, dari bawah laut itu muncul dan tenggelamnya sungai-sungai, meluasnya es di sebagian permukaan bumi. Bisa dilanjut. Oke, buat pertanyaan selanjutnya yaitu how have humans become agent of the global change and what might be the record of this change is the stratigraphic record. Oke, untuk itu pada hakikatnya stratigrafi terdiri dari dua suku kata, yaitu strati berasal dari kata stratos yang artinya pelapisan dan kata grafi yang berasal dari kata grafik atau grafos yang artinya gambar atau lukisan. Dengan demikian, stratigrafi dalam arti sempit dapat dinyatakan sebagai ilmu pemerian lapisan-lapisan batuan. Nah, stratigrafi ini punya hukum-hukum yang mengatur sifat dan hubungan antar batuan, dan setiap hukumnya dikembangkan oleh ilmuwan. Jadi, para ilmuwan ini termasuk ke dalam agen perubahan global. Next. Jadi sudah selesai penjelasan hasil diskusi dari kelompok kita. Tadi bisa dilihat ya daftar pustakanya. Kasih lihat dulu dong, Sheila. Oke, benar. Nah, ini dia referensi dari kelompok kita yang kita gunakan sebagai diskusi barusan. Oke, terima kasih buat Sheila, Arham, Rezaldi yang udah bisa hadir di presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.